Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji Engkau, sebab Engkau yang layak tuh kami puji dan kami sembah. Haleluya, gita surga bergema. Turun
raja di atas segala raja. Masih mau memuji Tuhan? Masih mau memuji Tuhan? Puji Tuhan. Saya yakin dan percaya sukacita surga memenuhi kita semua. Amin. Feliz tidak pernah meninggalkan setiap kita. Berapa banyak yang percaya bahwa ada Allah yang masih bekerja, yang namanya Yesus. Mari lambaikan tanganmu. Haleluya. Yang namanya Immanuel, dan Dia masih bekerja. Dia tidak tertidur, kuasanya tidak berubah. Dulu, sekarang, hari ini, dan hari esok, sampai selama-lamanya. Berapa dari saudara yang engkau setuju dengan surga? Mari lambaikan tanganmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Immanuel.
kita katakan Immanuel. Namanya disebut Waktu selanjutnya saya berikan kepada Mami Grace. Oke, mari kita berdoa, Ibu-ibu. Bapak, terima kasih buat hari yang indah ini, Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Dan kami terlalu percaya setiap pujian yang kami naikkan dari dasar hati kami yang paling terdalam untuk Engkau pada sore hari ini. Itu sungguh-sungguh akan menjadi satu dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan menyenangkan hatimu ya Tuhan. Ketika hatimu sudah disenangkan, maka Engkau akan menurunkan berkat-berkat-Mu atas setiap kami yang sudah memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh pada sore hari ini. Terima kasih banyak ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami meskipun kami hanya dalam Zoom Tuhan. Karena Engkau ada dan Engkau hadir karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah terbatas oleh ruang. Dan oleh sebab itulah kami menghormati Allah yang sudah hadir pada sore hari ini. Dan terima kasih juga Tuhan untuk setiap ibu-ibu yang sudah hadir dari WOI 10 ini ya Tuhan. Berkati kami semua, urapi kami dan urapi hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom ibu-ibu yang terkasih.
Shalom, Bu Grace. Shalom teman-teman. Masih semangat? Shalom, Ci Grace. Semangat. Tetap semangat. Bukan pengen lihat loh, ini apa video semua dibuka. Ini kita sedang merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Amin. Kita Amin. sedang bersuka cita. Dikala kita sedang bersuka cita, mari kita tampakkan wajah-wajah kita yang cantik untuk dilihat oleh Allah yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Amin, Ibu-ibu. Amin. Kita mau menghormati Dia yang sudah hadir, meskipun Dia tidak kelihatan, tapi Dia ada loh di tengah-tengah kita. Ya, Yes. Dia sedang memberkati kita semua. Dia sedang melihat. Saya lihat dari tadi kul ini terlalu serius. Saya berkunjung melayani kul-kul yang ada di BOI sampai di Intercon Alam Sutra, bahkan mereka membuat gabungan-gabungan kul. Mereka begitu ceria, begitu semangat. Nah, saya lihat ibu-ibu yang ini satu ini agak berbeda. Serius banget gitu ya. Terlalu tegang, nggak usah serius. Kita berkul. Kul bukan ibadah di dalam gereja yang terlalu serius, tapi kita boleh bersukacita dan berceria. Amin. Nanti Amin. Meni akan mengubah salah satu cara beribadahnya. Dari tadi saya perhatikan ada yang kurang. Kenapa sampai orang terlalu serius? Ketika sudah selesai untuk kubu doa, gembala dan wakil dan seluruh rekan-rekan yang sudah hadir harus bersapa, menyapa dulu jemaat yang sudah hadir, menanyakan kabar mereka. Jadi akan pecah menjadi satu icebreaker yang membuat mereka menjadi luwes. Oke, Meni dan Hera, juga Ira. Jangan terlalu kaku seperti ini. Menyusun satu tata cara ibadah yang terlalu kaku akan membuat jemaat juga jadi kaku. Ya. Jadi the next, Benny dan wakil dan seluruh rekan-rekan akan lebih luas untuk membuka kul ini dan menyapa ibu-ibu yang sudah hadir. Oke, ibu-ibu yang terkasih, tidak terasa kita sudah ada di akhir penghujung tahun 2021. Dengan anugerah Tuhan, kita semua boleh ada sampai hari ini. Karena ada beberapa banyak orang-orang yang kita kasih sudah tidak bisa bersama-sama dengan kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Jadi dikala Tuhan memberikan kita umur panjang, dikala Tuhan memberikan kita nafas kehidupan, kita akan pakai itu untuk selalu punya semangat untuk menyampaikan kabar baik. Itulah sebabnya Yesus lahir 2000 tahun yang lalu. Dia datang ke atas muka bumi ini untuk membuat setiap orang yang kehilangan pengharapan mempunyai satu pengharapan. Begitu juga kita anak-anak Allah. Harus memberi dampak yang sama, memberikan sukacita dan semangat Natal yang berdampak kepada setiap mereka yang ada di sekitar kita. Amin. Nah, di hari-hari ini di mana semua orang sedang sibuk untuk mempersiapkan menyambut kelahiran Yesus di hari Natal ini dengan berbagai kesibukan mereka. Dan saya percaya ibu-ibu yang terkasih dari kul WOI 10 juga melakukan hal yang sama, yaitu sudah mempersiapkan di rumah ya makanan-makanan yang lezat, kue-kue yang enak, pakaian baru untuk anak-anak, untuk cucu dan sebagainya. Sepatu-sepatu baru sudah dipersiapkan untuk mereka. Bahkan rencana perjalanan untuk liburan sudah direncanakan. Meskipun sekarang kita mendapat pengetatan untuk hari libur ya dari Pak Jokowi, di mana Pak Jokowi tidak mengizinkan libur panjang. Dan itu berdampak untuk kami semua dan untuk kami yang ada bekerja di kantor juga. Tapi nggak apa-apa. Kita bersyukur dan kita memuji Tuhan karena semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan untuk kita. Amin, ibu-ibu. Yang penting kita bisa menikmati bersama dengan keluarga pada hari libur, pada hari kita merayakan Yesus datang ke dalam dunia ini. Nah, ibu-ibu yang terkasih, kita semua sedang bersukacita hari-hari ini. Saya mau lihat muka-muka sukacita dong dari ibu-ibu. Ayo tunjukkan sukacitamu. Amin. Kita bersukacita karena Yesus lahir 2000 tahun yang lalu. Dan oleh sebab itulah kita ada sampai hari ini. Dan kalau ibu-ibu sudah mempersiapkan hari ini rencana dengan begitu luar biasa, akan ada door prize, akan ada kado-kado yang sudah dipersiapkan ya. Dan kita juga sedang menunggu hadiah-hadiah daripada gembala kul, daripada kul yang sudah mempersiapkannya. Apakah semuanya ini salah? Apakah kita salah dikala kita mau bersukacita di hari kelahiran Yesus 2000 tahun yang lalu?
Itu semua tidak salah, ibu-ibu. Kita mempersiapkan makanan enak, kita mempersiapkan kue-kue ketika ada tamu datang, kita sudah mempersiapkan mereka makanan-makanan dan kue-kue yang lezat. Kita sudah menghias rumah kita dengan dekorasi-dekorasi Natal yang bagus. Agar apa? Agar kita bisa menyambut setiap orang dalam keluarga untuk tetap bersukacita. Apakah itu salah? Tidak tentunya. Tetapi satu hal yang saya mau ingatkan kepada kita semua, para wanita pada sore hari ini. Kelahiran Yesus, Sang Juru Selamat, sudah sepantasnya kita sikapi dengan sukacita dan bersemangat tentunya. Tapi mari yuk kita lihat dulu makna Natal yang sesungguhnya. Bukan hanya karena sukacita, bukan hanya karena terus kado, bukan hanya karena kita makan makanan enak, bukan karena kita jalan-jalan. Bukan itu rencana Allah turun ke atas muka bumi ini. Mari kita lihat ibu-ibu yang terkasih, poin yang pertama dari firman Tuhan pada hari ini. Kedatangannya membawa misi penting. Jadi ketika ibu-ibu sampai kepada perayaan Natal, ingat ini. Bukan makanan enak, bukan jalan-jalannya, bukan liburannya, bukan. Tetapi ingat, Natal adalah misinya Tuhan Yesus yang sangat penting yang harus kita ingat. Ayatnya berkata seperti ini. Di dalam Yohanes 3 ayat 16. Ayat yang tidak asing bagi kita semua tentunya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini misi Allah datang ke dalam dunia ini. Ini misi Allah, Bapa memberikan anaknya yang tunggal turun ke atas muka bumi ini, yang hari-hari ini akan kita rayakan dengan begitu bersukacita. Ya, menjadi pertanyaan saya pada sore hari ini, apakah semangat Natal hanyalah berbicara atau berkaitan dengan pesta atau tukar kado, ibu-ibu yang terkasih? Tentu tidak ya. Mari kita mau belajar ini, yaitu the spirit of Christmas, atau semangat Natal bahasa Indonesianya. Natal adalah misi Allah. Kedatangannya ke dunia ini membawa misi penting untuk menebus umat manusia sebagai bukti nyata betapa Tuhan mengasihi manusia dan tidak ingin satupun dari kita untuk binasa. Itu misinya Allah. Itu misi Natal. Dan itu adalah the spirit of Christmas, ibu-ibu yang terkasih. Slide selanjutnya, misi Natal adalah pertobatan. Ini adalah misi daripada Natal. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, ketika kita belum kenal Tuhan, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah, di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ini adalah misi Natal yang sesungguhnya, ibu-ibu yang terkasih, yaitu agar kita manusia yang berdosa ini tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Melalui apa? Melalui kelahiran anaknya ke dalam dunia ini. Dan bukan hanya lahir, dia melayani di dunia 3,5 tahun, lalu dia mati di atas kayu salib. Dan tidak hanya sampai mati di atas kayu salib, dia hari ketiga dia bangkit dan dia naik ke surga. Untuk apa? Untuk mempersiapkan rumah di surga bagi kita semua yang ada. Amin. Ini sesuatu yang luar biasa yang bisa kita nikmati lewat karya daripada penebusan Yesus di atas kayu salib. Nah, firman Tuhan berkata kita harus meninggalkan manusia yang lama. Ketika ibu-ibu belum kenal Tuhan, ketika ibu-ibu belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mempunyai karakter-karakter lama. Kita mempunyai kelakuan-kelakuan lama yang tidak berkenan di hadapan Allah. Tetapi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, semua karakter yang tidak baik dari kehidupan ini, semua dosa dan pelanggaran yang kita suka buat dan lakukan harus kita tanggalkan. Harus bertobat. Supaya apa? Supaya kita tidak binasa nantinya. Jangan menyebut dirimu adalah anak Tuhan kalau engkau masih memakai pakaian lama. Kalau engkau hanya masih memakai karakter-karakter lamamu. Karakter keegoisan, karakter kesombongan, karakter iri hati, karakter ngomongin orang. Pokoknya semua karakter jelek lah. Jangan dibawa ketika kita sudah kenal Yesus. Jangan tidak ada perubahan ketika kita kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau berkata engkau anak Tuhan. Engkau berkata engkau seorang wanita Kristen. Engkau berkata engkau adalah hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja. Atau dimanapun engkau melayani. Tapi hidupmu, karaktermu tidak berubah. Jangan sebut engkau anak Tuhan.
Karena kalau kita mengikuti Tuhan, harus ada pembaharuan di dalam kehidupan kita. Amin. Gak apa-apa kalau kita punya masa lalu yang gelap. Gak apa-apa kalau kita punya masa lalu yang tidak baik. Gak apa-apa kalau dulu kita suka ngegosipin orang. Gak apa-apa kalau kita udah sering iri hati. Atau kita menjadi sombong karena kelebihan kita. Gak apa-apa kalau dulu. Tapi sekarang yuk kita mau merubahnya. Yesus lahir ke dalam dunia ini untuk merubah kehidupan anak-anaknya. Supaya apa? Supaya waktu dia mati dan menebus kita dari dosa. Dan dia bangkit, kita akan dilayakkan masuk sampai ke dalam kerajaan sorga. Itu adalah misi Natal, ibu-ibu yang terkasih. Ayo kita masuk di poin yang kedua. Ketaatan. Ketaatan. Ini penting sekali buat anak-anak Tuhan. Ya, dalam keadaannya sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dengan taat sampai mati. Bahkan mati di atas kayu salib. Ibu-ibu yang terkasih harus diingat. Ini adalah Yesus Kristus adalah Tuhan. Tetapi sebagai Tuhan, sebagai Allah yang mempunyai langit dan bumi, dia menunjukkan satu ketaatan ketika Bapa mengirimnya masuk ke dalam dunia. Dia belajar taat, mengikuti apa yang menjadi kehendak Bapa. Lalu bagaimana ibu-ibu dengan kita? Yesus rela berkorban. Bukankah dia bisa bilang gini sama Bapak, Bapak saya nggak mau loh turun ke dunia. Itu manusia karakternya pada nggak bagus-bagus. Itu manusia karakternya jelek-jelek. Ngapain bah suruh-suruh saya turun ke sana. Manusia yang nggak pernah mengucapkan terima kasih. Manusia nggak pernah bertobat. Meskipun nanti saya mati di atas kayu salib. Dia bisa saja bicara seperti itu, bukan? Tapi Yesus tidak melakukan itu. Nah oleh sebab itu tadi kenapa saya bilang mari kita menghormati Allah yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Dia tidak pernah pandang kelemahan kita. Dia tidak pernah lihat kekurangan kita, kejelekan kita, tidak pernah. Dia hadir di tengah-tengah kita dan kita harus belajar menghormati dia. Amin, Ibu. Ibu-ibu, ayo kita menghormati dia dikala dia sudah hadir di tengah-tengah kita. Kalau Allah, Tuhan, belajar taat kepada Bapaknya. Kita juga mau belajar taat kepada firman Tuhan. Belajar merubah kehidupan kita. Yang dulunya tidak baik akan menjadi baik. Pelan-pelan kita akan melakukan. Dan kita harus merubahnya. Amin. Bapak Ibu, Ibu-ibu. Yesus telah mencontohkan satu keteladanan. Ketaatan bahkan taat sampai mati. Tuhan mau kita sebagai umatnya yang telah ditebus juga meneladani yang sama. Ibu-ibu pikir untuk apa dia turun ke dunia? Apakah hanya untuk kita happy-happy karena kita merayakan hari ulang tahunnya? Bukan. Dia turun ke dunia. Dia bertumbuh besar dan dewasa. Dia melayani kita 3,5 tahun ada di atas muka bumi ini. Pelayanannya yang sangat singkat, 3,5 tahun. Itu adalah memberikan satu teladan. Memberikan satu contoh. Kalau kita membaca firman Tuhan dari Matius sampai Wahyu, kitab kitab Injil, itu adalah contoh-contoh waktu Yesus ada di atas dunia. Sebetulnya kalau itu ditulis, ibu-ibu yang terkasih, itu harus kita lakukan. Kita harus mengikuti teladan-teladan yang Yesus sudah tunjukkan kepada kita selama 3,5 tahun. Nah, cuma celakanya manusia suka melupakan ini. Tulisan-tulisan dalam firman dianggap itu berlalu begitu saja. Setiap firman yang kita dengar dianggap lewat begitu saja. Padahal firman Tuhan adalah Allah sendiri. Begitu kata Yohanes. Nanti ibu-ibu bisa baca di rumah lagi ya. Nah oleh sebab itu mari. Hari ini saya mau mengajak kita semua wanita-wanitanya Allah. Sebelum kita memasuki tahun yang baru. Kita akan meninggalkan tahun yang lama ini dengan anugerah Tuhan. Kita mau yuk berubah juga di dalam kebenaran Tuhan. Amin. Nah kita masuk ke dalam poin yang ketiga yaitu menjadi berkat. Semangat Natal atau the spirit of Christmas sesungguhnya adalah semangat untuk meneladani Kristus. Ya, seringkali kita salah kaprah di dalam kita merayakan yang namanya hari Natal. Itulah sebabnya saya minta sama Ibu Gembala kalian untuk saya mengganti sedikit tema daripada firman yang diminta untuk saya bawakan. Karena saya merasa ini penting buat setiap anak Tuhan, terlebih kita para wanitanya Allah. Supaya kita tidak salah kaprah di dalam kita merayakan Christmas. Supaya kita tidak salah untuk merayakan hari kelahiran Tuhan yang ada dalam pikiran kita adalah sukacita. Ayo tukar kado, makan enak. Ya itulah yang kita wariskan kepada anak-anak. Itu yang kita wariskan kepada cucu kita. Padahal Natal adalah satu misi Allah di dalam dunia ini, yaitu menebus setiap manusia untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Amin. Sekarang kita sudah mengetahui apa itu Natal. Yaitu melakukan misi Kristus
di muka bumi ini. Dan yang paling penting adalah meneladani Kristus. Baik dalam pelayanan, dalam kehidupan keluarga. Ingat, dalam kehidupan keluarga kita penting mempunyai teladan daripada Yesus. Kalau kita sebagai ibu nggak bisa meneladani kepada anak-anak, nggak bisa meneladani kepada suami, aduh, ayo kita bertanya sama Tuhan, Tuhan tolong saya agar saya sebagai wanita, sebagai istrinya seorang pria, seorang suami, sebagai ibu, saya bisa meneladani apa yang Engkau sudah teladankan dalam kehidupan kita. Kalau ya kita masih belum bisa melakukan itu, yuk kita minta Roh Kudus untuk menolong, memampukan kita untuk berubah. Nah, terutama kita harus meneladani, yaitu kita harus mempunyai karakter Kristus. Kita kan disebutnya anak-anak Allah, bukan? Nah, kalau namanya anak-anak Allah, karakter Bapa itu harus ada sama kita. Jangan karakter iblis yang nempel sama kita, benar? Yang lucu adalah kita menyebut kita anak Tuhan, kita menyebut anak Allah, tapi karakter iblis yang ada sama kita. Jadi bagaimana tuh rupanya? Nah, itu menjadi pertanyaan kita para wanita. Yuk, kalau kita masih tidak menjadi teladan di dalam rumah, masih sering marahin suami, masih sering sombong sama suami, kita menganggap kita lebih pintar dari suami, nggak boleh. Tetap yang namanya firman Tuhan berkata, istri adalah leher. Jadilah leher, jangan sok jadi kepala. Oke, ibu-ibu? Tetap rendah hati sebagai seorang istri. Even mungkin kamu di dalam rumah tanggamu engkau lebih hebat dari suamimu. Karirmu mungkin jauh lebih tinggi dari suamimu. Jangan sombong. Ya, biar bagaimana memang firman Tuhan sudah mengajarkan kita wanita adalah lehernya Allah. Wanita harus belajar tunduk dan rendah hati. Apapun kepintaran, apapun kita punya kelebihan dari suami, nggak boleh sombong, nggak boleh menjadi menguasai suami, nggak boleh. Tetap kita harus rendah hati. Kita harus menjadi leher yang menolong kepada suami kita yang mungkin dalam kelemahannya. Tetapi toh itu adalah pilihan kita, bukan? Jika kita sudah menikah, siapa suruh pilih seseorang yang mungkin kita anggap tidak cocok dengan kita? Tapi kalau engkau sudah menikah, ambil. Itu tanggung jawabmu untuk menjadi istri yang baik, untuk meneladani justru kepada suami, untuk dia juga bisa menjadi suami yang hebat. Banyak suami-suami hebat. Ada kata pepatah berkata, banyak suami-suami yang hebat, di belakangnya ada istri-istri yang hebat. Amin. Nah, kalau kita melihat ada suami-suami yang hebat, berarti ada istri-istri yang hebat di belakang mereka. Mungkin nggak nampak, mungkin istri-istrinya nggak kelihatan, nggak menonjol, tetapi pasti ada pengaruh yang besar. Karena saya sangat percaya ibu-ibu, wanita itu atau istri itu sangat berpengaruh dalam keluarga. Coba deh ibu-ibu perhatiin. Pria-pria sih memang kelihatannya gagah perkasa. Pria-pria itu memang yang mungkin yang cari uang dan sebagainya. Mungkin ya, banyak sekarang wanita-wanita juga sama. Tetapi coba lihat, mereka juga tetap tunduk sama istri, tetap takut sama istri. Jadi saya suka bilang begini, kalau begitu sebetulnya yang lebih berkuasa memang wanita, tapi kita nggak boleh sombong di sana, ya. Kita tetap harus rendah hati. Nah, dalam kelebihan-kelebihan kita sebagai wanita, kita justru harus menopang para suami kita di dalam kebenaran. Kembalikan dia kepada kedudukannya yang semula kalau engkau sudah mengambil kedudukannya. Amin. Kenapa? Supaya berkat-berkat Allah akan terus dicurahkan bagi kehidupan keluargamu. Untuk suami, untuk engkau sendiri, bahkan untuk anak-anakmu sampai ke anak cucumu. Amin, ibu-ibu yang terkasih, punyailah karakter Kristus. Mari masuki masa Natal dengan semangat Natal yang benar. Punya spirit Natal yang benar, ibu-ibu. Bukan spirit Natal yang hanya berhura-hura, yang tidak meninggalkan karakter yang lama. Tetapi mari kita memasuki Natal dan akan meninggalkan tahun yang lama ini dengan mempunyai spirit yang baru, mempunyai karakter yang baru, memberikan karakter Kristus dan keteladanan kepada suami, anak-anak, kepada mertua, kepada seluruh keluarga besar, bahkan sampai ke seluruh rekan-rekan yang ada di sekitar kita. Amin. Maka mereka akan melihat Yesus sungguh-sungguh hidup dalam kehidupan kita. Kita akan minta tolong Roh Kudus untuk menolong kita semua para wanita Allah menjadi anak-anak Allah, menjadi wanita-wanitanya Kristus yang mempunyai karakter daripada Kristus. Itulah misi Natal atau yang namanya The Spirit of Christmas. Terima kasih ibu-ibu. Saya mau berkata dan mengucapkan firman Tuhan sampai di sini dan saya mau mengatakan selamat hari Natal dan selamat tahun baru. Kiranya sukacita Natal, semangat dan spirit Natal akan terus menyertai kita dan Roh Kudus akan terus mengurapi kita dan merubah kita sehingga waktu kita masuk di tahun yang baru kita semua sudah menjadi wanita-wanita yang berubah dan kita akan menjadi dampak yang besar seperti yang Yesus mau dari setiap kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada MC.
Ya, terima kasih Bu Grace atas semangatnya yang luar biasa. Semangat wanita-wanita WOI Pool 10. Tadi mungkin karena terpesona dengan penyembahan-penyembahan yang luar biasa. Karena terus terang selama kita ini ya, sepertinya baru kali ini kita bisa dapat seperti yang greget ya, kita menyembah, memuji Tuhan dengan tim yang luar biasa, yang penuh dengan roh dan kebenaran. Terima kasih Ibu Grace untuk firman Tuhannya. Dan kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah wanita-wanita yang kuat. Kita jadi leher ya. Kalau kita nggak bisa jadi lehernya suami, dipenggal aja, itu kasihan suaminya ya. Luar biasa Ibu Grace, dan kita selalu bersemangat bersama Ibu Grace ya, yang cantik dan fresh. Kita harus terus untuk menjalankan perintah Tuhan sebagai pelaku firman, seperti di Matius 25 ayat 36 sampai 40. Dan itu adalah perintah Tuhan. Oke, kita lanjutkan ya dengan main games. Wah, ini